Dalam kaitannya dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan, Pak, salah satu tujuannya adalah ya menekan angka kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau kita bicara tentang kontribusi dari Dinas Perkebunan sendiri, Pak, atau tentang dunia perkebunan yang ada di Sumatera Selatan, sejauh ini seperti apa, Pak, dukungannya untuk mengentaskan kemiskinan itu, Pak? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita kadang-kadang orang juga ketawa, kok perkebunan ikut Sumsel Mandiri Pangan, dia bilang. Apa yang bisa ditanam? Sedangkan orang miskin nggak punya lahan. Masa depan rumah tanam sawit, tanam karet? Ini leluconnya. Lelucon, ya. Rumornya ya. Dalam arti begini, bahwa kami ini kan bagian daripada sektor pertanian. Nah, kalaupun kami tidak bisa memberikan misalnya support dalam bentuk komoditi kami kan punya mitra-mitra dalam hal ini perusahaan-perusahaan perkebunan. Tapi kami selaku orang pertanian secara umum mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ini pemikiran Pak Gubernur ini luar biasa. Upaya bagaimana mensejahterakan masyarakat Sumatera Selatan ini, mengangkat dari tingkat kemiskinan, merubah perilaku mindset dari yang tadinya bisanya hanya membeli, meminta. Sekarang kalau bisa dia dari hasil dia sendiri, kemudian kita harapkan juga dia bisa mampu menjadi produsen, paling tidak barter sesama dia dan memenuhi kebutuhan dia sendiri. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah begini, Mandiri Pangan itu kan siapa sih sebenarnya? Untuk siapa? Kan untuk mereka sendiri. Nah, bagaimana bukan saja merubah pola pikir, tapi bagaimana orang-orang ini yang tergolong miskin ini atau orang yang tidak mampu ini berpikir untuk hidupnya. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dengan penghasilan yang sangat di bawah. Itu dulu dia harus berpikir, oh saya ini seperti ini, nggak bisa hidup kalau mau membeli terus. Itu yang paling penting perlu kita tanamkan kepada mereka. Kalau mereka sudah sadar betapa pentingnya hidup itu dengan makan, dengan pangan, mereka baru rubah polanya. Jadi itu tadi kata Pak Gubernur, rubah pola. Ya selama ini beli, mau beli tidak punya uang, gimana mau beli? Nah, jadi kalau dia sudah sadar, kamu mau beli cabai nggak bisa makan sambal dan sebagainya, akhirnya dia berubah. Kalau begitu saya tanam dong. Nah itu dimulai dari rumah tangga itu sendiri. Merubah pola pikir mandiri pangan itu dari masyarakat itu sendiri. Nah itu. Nah kemudian kami perkebunan begini. Kami selalu menghimbau kepada seluruh mitra kami, bagaimana mitra kami bisa membantu program Sumsel Mandiri Pangan ini dari dana-dana CSR-nya atau dana bantuan lainnya. Nah, kalau kita selama ini melihat dana CSR ini tanda kutip bagi kami itu tidak berapa kelihatan. Tetapi yang kami maksud adalah bagaimana dana CSR itu dibentukan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin di sekitar perkebunan, agar ini bisa bermanfaat secara kesinambungan. Contoh, misalnya dia ada dana CSR-nya misalnya 50 juta. Ini bantukan kepada masyarakat sekitar perkebunan yang miskin. Dibantukan misalnya membantu membuat kolam ikan, beternak ayam, membuat usaha tanaman pangan, misalnya bertanam sayuran. Dan ini nanti bergulir ke dia sendiri. Dan ini bermanfaat secara berkesinambungan. Dan ada manfaat. Itu manfaat pertama. Dia bisa hidup mandiri. Yang kedua, ini secara otomatis, secara langsung bisa mengamankan perusahaan itu sendiri. Mereka kalau masyarakat sekitar kebun sudah kenyang, sudah sejahtera, dia tidak akan lagi misalnya kepengen mau mencuri buah, ya kan, mau membakar. Mereka sudah maluan sendiri. Nah ini upaya kami dari Dinas Perkebunan, kami menghimbau seluruh mitra kami, perusahaan-perusahaan perkebunan untuk membantu masyarakat di Sumatera Selatan, baik yang langsung di sekitar kebun maupun di daerah lain. Jangan lupa subscribe, share,